Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat hadir melaksanakan sholat subuh berjemaah dan melaksanakan takziah dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena sebagai bukti kita ini bersaudara. Apabila saudaramu ditimpa musibah, yang lain ikut merasakan, berbagi duka dengan saudara-saudaranya. Maka kehadiran kita pada pagi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan membawa situasi dingin jadi amal soleh bagi kita hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Andalas beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemuka masyarakat, alim ulama, niniak mama, pondok kanduang, majelis taklim, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah takziah rahimakumullah, teristimewa Bapak Ibu keluarga yang baru saja ditimpa musibah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di rumah duka dalam rangka bertakziah, karena baru saja saudara kita diuji oleh Allah. Karena ujian ini semua kita akan melalui ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wala nabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal ampusi was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Sungguh semua kamu ini akan diuji, diberikan ujian oleh Allah. Ya, terutama ujian kekurangan jiwa yang sudah kita rasakan bagi keluarga kita hari ini, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan dan segalanya. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang sabar, kata Allah. Bapak Ibu, dalam menerima ujian ini ada beberapa ikhtiar yang mesti kita lakukan. Sesungguhnya kita ini akan diuji, maka ada usaha, ada ikhtiar yang mesti kita lakukan di saat dan ketika kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah. Ikhtiar yang pertama adalah takaruf ilallah. Usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita diuji oleh Allah ketika itu, di saat itu, sesudah itu, maka ikhtiar yang pertama kita lakukan adalah bertakaruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah inilah orang yang akan lulus dalam menerima ujian Allah. Umpamanya kita akan diuji oleh guru. Ya. Sebelum kita diuji, kita dekat, kita ikuti pelajarannya, kita timbah ilmunya, baru kita diuji. Nah, kalau kita dekat sebelumnya dengan orang yang akan menguji kita, insya Allah kita lulus, Pak. Maka kita harus bertakaruf ilallah. Yang kedua yang mesti kita lakukan, ikhtiar kita adalah menjalin hubungan silaturahim sesama manusia. Hablum minan nas ini harus kita perkuat. Karena Bapak Ibu, iduiko samojo bajulo-julo, samojo baarisan. Nah, kini awak menerima, besok orang lain menerima. Kini orang datang ke rumah awak bersama-sama, besok orang pulau datang karena tempat lain bersama-sama. Maka kita harus menjalin hubungan dengan manusia. Sehebat apapun manusianya, tidak bisa dia hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh bantuan orang lain. Sekecil apapun bantuan orang lain itu bermanfaat bagi kita. Dengan hadir saja orang lain ke rumah kita, itu membawa manfaat yang amat besar. Kita rasa terhibur, Pak, dengan hadirnya orang lain. Umpama kita sakit terbaring di rumah sakit, tidak satu pun orang yang datang
lihat kita sewaktu kita terbaring di rumah sakit. Ini hati kita Pak, bertambah lama tambah sakit. Tapi begitu datang orang beramai-ramai, sakit yang kita rasakan itu akan semakin reda. Kalau datang orang melihat, memberikan doa kepada kita. Oleh situ Bapak Ibu, ikhtiar yang kedua, kita harus menjalin hubungan baik dengan manusia. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, hari ini kita datang ke rumah ibu saudara kita yang baru saja ditimpa musibah. Tentu orang tua kita, Ibu Murniati ya, lihat tadi umur beliau 69 tahun. Masa hidup beliau di dunia sudah habis, ya, sudah berlalu. Perjalanan panjang yang beliau lalui selama hidup di dunia, dengan berliku-liku, dengan bermacam-macam pengalaman yang beliau hadapi sudah selesai. Hari ini beliau menikmati hasil perjalanan jauh yang beliau lalui selama ini. Beliau adalah orang taat kepada Allah, rajin sholat, suka bersilaturahim, suka bergaul baik dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya. Hari ini beliau menikmati hasil. Beliau menikmati hasil yang telah beliau lakukan selama ini. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita dari kecil dulu usia 12 tahun kita sudah sholat, sudah berbakti kepada orang tua kita, rajin ibadah, rajin membantu teman-teman. Ya, nanti kita akan menikmati itu. Ya, apa buktinya bahwa orang yang telah meninggal dunia itu menikmati hasil yang beliau lakukan di dunia ini? Kita lihat Pak, pertama dalam sakaratul maut, ya, bermacam-macam orang yang menghadapi sakarat itu Pak. Ada yang sakitnya lama, ada yang sakitnya hanya sebentar, bermacam-macam cara untuk mereka berhadapan dengan Allah. Itu adalah hasil yang beliau nikmati, perjalanan panjang yang beliau lalui di dunia. Kecil-kecil orang kalau nyusuko baburu babi, nyo kan meninggal tuh. Ayo. Kan. Itu hasilnya Pak Ibu. Kalau nyusuko main domino sama duitnya, bala enam takapi. Itu hasilnya Pak. Yang kita nikmati perjalanan yang kita lalui di dunia ini. Maka oleh itu Pak, kalau orangnya zikir kepada Allah, rajin ibadah, dia lalui hidupnya seperti itu, rajin bersilaturahim, sehingga sewaktu dia sakarat berhadapan dengan Allah, tersenyum dia Pak. Tersenyum. Ini hasilnya yang kita nikmati sewaktu kita hidup di dunia apabila kita telah meninggal nantinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua, orang yang ditinggalkan, keluarga terdekat, anak, istri, cucu, dan menantu. Hari ini beliau tidak minta lagi dirawat, tidak minta dimandikan lagi, tidak minta makan, tidak minta susu, tidak minta pakaian, tidak. Hari ini yang beliau tunggu adalah doa dari anak-anak beliau. Doa dari saudara-saudara ya, yang selama ini beliau sudah susah payah mendidik anaknya, membesarkan, menyekolahkan dengan segala susah payah. Hari ini beliau minta kiriman doa dari anak-anak beliau. Ya, kiriman doa minimal selesai sholat kita doakan orang tua yang telah mendului kita. Maka kata Rasulullah, sangat durhaka seorang anak kalau dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ini sangat durhaka. Padahal orang tuanya dulu sudah bersusah payah, ya, dengan apa adanya. Kalau di kampung Pak, ke sawah, ke ladang, ke rajo orang tua Wak, menyekolahkan awak, ya, berpayah-payah, memandikan keringat, ya, susah payah Pak. Tapi apabila kita sudah berhasil, tidak ingat lagi kepada orang tua, tidak mau mendoakan, ini sangat durhaka sekali kan. Cobalah Ibu, rasakan awaklah payah membesarkan anak, dididik dengan iko, awaklah meninggal, hanya tidak tibo sehingga cuek saja kan. Apalagi kamu menjadi imam sholat, apalagi kamu mendoakan awak, alangkah sedihnya kita kan kalau kita melahirkan seperti itu. Maka kita berharap kepada anak-anak keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, maka laksanakan kewajiban kita. Doakan beliau ya, agar beliau diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Kalau anak
keluarganya, cucu dan menantunya yang berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka oleh situ kepada keluarga kita berharap. Pertama, doakan mereka, doakan beliau. Kemudian yang kedua, ikhlaskan kepergian beliau di sisi Allah. Karena Allah yang meminta, Allah yang menjemput. Tentu kita sebagai penerima amanah harus kita ikhlaskan. Ibaratkan tukang parkir, Pak. Kita ini hanya diberi titipan oleh Allah. Dititipkan orang tua, dititipkan harta, dititipkan anak. Nanti Allah akan mengambil titipannya itu kepada kita. Maka mestinya kita ikhlaskan yang punya datang mengambil. Maka sebagai kita berkeluarga, semua orang sedih, Pak. Berpisah dengan anak, dengan keluarga, dengan orang tua. Sedih kita. Tapi kesedihan itu kita harus imbangi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian bagi kita yang semua yang hadir hari ini, kematian adalah jalan raya yang mesti kita lalui. Semua orang akan melalui, Pak. Ya. Ujian semua ini kita akan lalui, Pak. Ya. Ujian kematian, ujian kekurangan harta, ujian apa saja, semua kita akan lalui. Bermacam-macam cobaan, bermacam-macam ujian yang akan kita hadapi, Pak. Ya. Ujian kematian. Kita akan diuji seperti ini oleh Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri, kita akan berhadapan dengan Allah. Apa yang akan kita bawa? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita, Pak, disuruh oleh majikan kita, ya, ini majikan kita menyuruh kita, atasan kita lah, kamu harus kerjakan ini sampai selesai hari ini. Ya. Ini diberikan tugas oleh kita, oleh majikan kita kepada kita. Nanti sore bos kita, majikan kita itu kan menagih apa yang ditugaskan kepada kita hari siang tadi. Kan ditagih, Pak. Begitu kita dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menyehatkan kita, memberi kita rezeki. Tentu Allah akan menagih apa perintah yang diberikan Allah kepada kita. Akan kita tagih, akan ditagih oleh Allah. Adakah kita laksanakan perintah Allah? Adakah kita tinggalkan larangan Allah? Akan ditagih oleh Allah, Pak. Nanti di akhirat Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Orang yang banyak dosanya, ini untuk neraka untuk. Orang yang taat kepadaku, kata Allah, yang taat melaksanakan perintahku, ini surga untukmu. Ini mesti kita yakini itu, Pak. Maka dalam rangka itu, orang yang yakin dengan Allah bahwa hidup ini adalah hanya sebentar saja, apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditagih oleh Allah, maka kita akan berusaha maksimal. Melaksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, semengantuk apapun kita, bangun pagi, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah kepada kita. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, ujian-ujian ini kita harus terima dengan penuh kesabaran, dengan persiapan amal ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti teman-teman kita diuji baru oleh Allah dengan datangnya musibah banjir, longsor dan bermacam-macam, rumahnya yang hanyut, ya, nyawanya yang melayang. Ini bermacam-macam, Pak. Ambo sering turun, Pak, ke lokasi ditimpa musibah, ke tampek-tampek pengungsian. Yang tampek-tampek pengungsian itu bermacam-macam loh caranya, Pak. Ada yang ngungsi ke masjid. Ada suatu ketika, Pak Ibu tuh, orang azan di masjid, dia ngungsi di situ, dia tidur di situ. Orang azan, ini masih tidur, masih lalu. Nggak pakai jilbab malah. Nggak pakai jilbab. Jaga jilbab, dia, saudara kan banyak tuh yang lantaran pakaian bekas. Pakai layak pakai, nggak pakai bekas. Dia jilbab malahnya campaan, untuk aku aja. Ini macam-macam, Pak. Dilihatkan oleh Allah. Sudah diuji, rumahnya sudah hanyut, keluarganya sudah meninggal, dia tidur di masjid, tapi tidak jauh hatinya tersintak untuk melaksanakan perintah Allah. Ini macam-macam. Alhamdulillah, Pak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini adalah hatinya yang sudah ada hablum minallahnya, sudah berhubungan dengan Allah. Karena Bapak Ibu sadarilah
bahwa sesungguhnya tubuh yang kasar badan awak kau tidak bisa dekat dengan Allah kalau hati tidak dekat dengan Allah. Kalau hati tidak dekat, Allah tibo badan kau di masjid, Allah lalu di masjid, tapi hati tidak tersinta. Mendengar azan tak tadangah di telinganya, seolah-olah tak terdengar. Kenapa? Hatinya itu sudah dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah. Maka sebelum hati kita dikunci oleh Allah, maka jadikan hati ini sebagai cahaya. Nur Allah itu ada di hati kita, Pak. Sehingga kalimat Allah berkumandang, ya, kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat Allah itu berkumandang, hati kita tersinta untuk taat kepada Allah. Jangan seperti teman-teman saudara-saudara diuji oleh Allah, namun seperti itu juga. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, tentunya kita berharap kepada kita semua, terutama kepada keluarga, baik kita sampaikan tadi, selalu doakan beliau, kemudian tetap jalin hubungan baik dengan saudara-saudara beliau selama ini. Kalau beliau adalah orang taat, rajin ke masjid, suka majlis taklim, ya, suka bersama ibu-ibu ini, hendaknya ada keluarga yang mewarisi seperti itu juga. Ada anak beliau yang tinggal di sini atau yang di mana lah, ada yang mewarisi apa yang dikerjakan oleh ibunya. Juga datang juga majlis taklim, datang juga wirid pengajian, datang juga ke Masjid Raya Andalas, sehingga apa? Orang masih ingat dengan beliau, dengan Ibu Murniati, ini Ibu ini anaknya, nah, ini keluarganya, ini ininya. Kalau masih tersebut, Pak, nama ibu ini di masjid oleh orang, ini doanya kan ngalir, disebut saja di dalam masjid, tanya ibu ini keluarga ibu ini. Artinya apa? Ibu ini adalah orang-orang baik. Tapi beliau sudah meninggal, tidak lagi tersebut namanya, hilang begitu saja. Karena tidak ada yang mewarisi, tidak ada lagi yang datang, tidak ada lagi ini, apalagi tidak ada lagi jadi donatur, tidak ada itu, tidak tersebut, hilang aja. Dengan hilangnya nama beliau, tidak ada lagi tersebut, tidak ada lagi orang yang mau mendoakan. Maka kewajiban kita ya, jalin tetap hubungan yang telah beliau jalin selama ini. Kalau orang taat, ikuti ketaatan beliau kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, karena subuh sudah jam 6:30 terlalu lama, mungkin inti yang dapat saya sampaikan, ya, intinya adalah kalau kita ditimpa musibah selalu takarub ilallah, ya, kemudian jalin hubungan dengan sesama manusia. Karena hidup ini tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain, kita perlu orang lain, maka dari sekarang tetap kita berusaha menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Bersama-sama, ikut takziah, ikut majlis taklim, supaya orang datang puluh nanti ke rumah awak. Inilah yang dapat kita sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada saya, dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.